Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sejak dia tiba di benua Vulkan Selatan, Su Yi berencana untuk pergi ke Tanah Setan Debu Merah di masa depan, satu untuk membalas dendam, dan yang lainnya untuk mengambil harta yang dirampok. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yan Suiming, keturunan dari tempat yang tidak dapat diketahui, Zixia Dongtian, akan mengambil pohon dewa abadi bawaan ini selangkah lebih maju. Aneh, ini hanya tantangan dari pintu ke pintu, tapi taruhannya adalah pohon laurel Istana Kodok. Su Yi memiliki firasat di dalam hatinya, alasan mengapa Yan Suiming pergi ke Red Dust Demon Land untuk menantang, harus ditujukan ke Osmanthus dari Todd Palace. Dan dahulu kala, siapa yang tidak tahu bahwa pohon laurel Istana Katak adalah benda suci bawaan yang ditanam oleh Yi Daoxuan di Pulau Qixia di Laut Tanpa Batas? Mungkinkah alasan mengapa Yan Suiming ingin memenangkan pohon laurel dari Todd Palace adalah karena tujuan utamanya terkait denganku? Su Yi merenung. Ini mengingatkannya pada dewa tua dan keturunannya Ximing dari King Fengguan, tempat lain yang tidak diketahui. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah Zixia Dongtian adalah musuh atau teman. Baru-baru ini, hal serupa telah terjadi di 4 benua dewa utama domain dewa. Penatua Wei memberikan penjelasan, beberapa penerus dari tanah yang tidak dapat diketahui lahir satu demi satu, menaklukkan segala arah, menantang segala cara, dan menyebabkan keributan di seluruh dunia. Namun, Yan Suiming adalah dewa tertinggi pertama yang menantang kekuatan raksasa teratas, sehingga dia menarik perhatian dunia. Saat dia mengatakan itu, Penatua Wei berkata dengan emosi, dalam beberapa tahun terakhir, dunia domain dewa telah menjadi semakin bergejolak, penuh kekacauan, tidak hanya tempat-tempat yang tidak dapat diketahui telah lahir satu demi satu, tetapi juga banyak keberadaan kuat yang memiliki disembunyikan selama bertahun-tahun juga muncul satu demi satu. Bagian dari ortodoksi telah menjalin kontak dengan beberapa tempat terlarang dalam ruang dan waktu, dan menjadi sekutu tempat terlarang itu dalam ruang dan waktu. Dan para raksasa top yang berdiri di dunia Gods Domain juga membuat pengaturan terlebih dahulu. Semuanya terkait dengan zaman kegelapan mitologi yang pasti akan dimulai dalam waktu 30 tahun. Su Yi tidak memiliki banyak emosi. Kedatangan zaman kegelapan mitologi sudah ditakdirkan, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Bahkan di Sungai Panjang Takdir, ada orang yang memperhatikan semua ini. Karena derasnya waktu tidak dapat dihentikan, tentu saja setiap orang harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Termasuk dia juga, harus membuktikan alam abadi sebelum zaman kegelapan mitologi datang. Pada hari yang sama, Su Yi meninggalkan kota kuno musim semi dan musim gugur, dan memulai rencana perjalanan untuk kembali ke Pengadilan Ilahi Qingwu. Pengadilan Ilahi Qingwu. Di area terlarang di gunung belakang, di istana kuno yang suram dan suram. Kepala sekolah Liang Lingsu berdiri di tengah aula, dan berkata dengan suara yang dalam, saya harap operasi ini dapat mendapat dukungan penuh dari semua tetua. Aula transmisi suara. Di depan aula utama, terdapat deretan kursi. Totalnya ada 13. Sesosok duduk di masing-masing dari 5 kursi. Ini adalah 5 barang antik tua tingkat Immortal Realm Godmaster, yang terlemah di antaranya telah selamat dari malapetaka pemurnian Dao 4 kali. Dan yang paling kuat memiliki Taoisme 8 pemurnian. Namun, penatua tertinggi kedua, Bai Liyin, tidak ada di antara mereka. Nyatanya, kelima barang antik tua ini semuanya adalah tokoh senior di kamp tempat kepala sekolah Liang Lingsu berada. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan, Anda harus mengatakan yang sebenarnya, ini tentang apakah kami dapat membantu Anda. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan berkata dengan suara serak, pertanyaan pertama, apakah kamu yakin Xiao Jian membunuh Hui Qing, Yuan Shan, Ku Zhen, dan lainnya? Liang Lingsu terdiam beberapa saat, dan berkata, tentu. Oke, pertanyaan kedua, apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa ada masalah dengan identitas Xiao Jian? Pria tua itu bertanya lagi. Yang lain juga menatap Liang Lingsu. Paksaan tak terlihat membuat Liang Lingsu merasakan tekanan di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun tidak ada bukti, intuisi saya memberi tahu saya bahwa pasti ada yang salah dengannya. Jika saya salah,
saya bersedia mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri dari posisi kepala sekolah dan membiarkan para senior menghadapinya. Begitu komentar ini keluar, penonton tergerak. Semua orang dapat melihat bahwa Liang Lingsu telah mengembangkan hati yang membunuh terhadap Xiao Jian. Karena itulah, ia bahkan tak segan-segan kehilangan posisi mengajarnya. Oke, pertanyaan ketiga. Mata lelaki tua itu dalam, Penatua Agung Yanji sangat menghormati Xiao Jian. Jika membunuh Xiao Jian menyebabkan perselisihan sipil di sekte, bagaimana Anda akan menghadapinya? Di pengadilan ilahi Qingwu, Tetua Agung Yanji mewakili kam lain, yang dapat bersaing dengan kam milik kepala sekolah. Untuk barang-barang antik tua di sini, hidup atau mati Xiao Jian tidak penting, tetapi jika Penatua Agung Yanji memanfaatkan kematian Xiao Jian untuk benar-benar mematahkan muka dengan kepala sekolah, itu pasti akan menyebabkan perselisihan sipil di sekte tersebut. Konsekuensi dari ini serius. Liang Lingsu jelas siap untuk ini, dan berkata tanpa ragu, saya berani memprediksi bahwa ketika Xiao Jian meninggal, dia pasti akan mengungkapkan warna aslinya. Pada saat itu, Tetua Agung tidak akan mengatakan apa-apa. Bahkan, dia akan mencoba yang terbaik untuk memisahkan dirinya dari Xiao Jian. Hubungan, agar tidak menimbulkan keributan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak penting, saya hanya bertanya kepada Anda, bagaimana menghadapi kemungkinan perselisihan sipil. Ekspresi Liang Lingsu berkedip untuk sementara waktu, dan akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, saya percaya bahwa ketika Xiao Jian meninggal, Tetua Agung tidak dapat menemukan alasan untuk membuat masalah. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, saya bersedia melakukannya menanggung semua biaya. Pria tua itu memandang yang lain, menurutmu apa yang harus dilakukan? Seorang wanita cantik berambut putih tersenyum dan berkata, saya pikir agak merepotkan berurusan dengan dewa rendahan kecil. Segera, dia berkata namun, karena kepala sekolah berpikir bahwa Xiao Jian ini membunuh Yuan Shan dan Hui Qing, itu cukup untuk membuktikan bahwa Xiao Jian ini adalah orang yang berbahaya. Dapat dimengerti bahwa kepala sekolah meminta kami untuk mengambil tindakan. Semua orang mengangguk. Liang Lingsu menghela nafas panjang dan berkata, jangan khawatir senior, aku akan mengurus masalah ini sendiri. Segera, dia berbalik dan meninggalkan aula. Pada hari yang sama, dia menggunakan jimat rahasia untuk mengirim pesan, dan secara pribadi mengeluarkan keputusan untuk Suyi. Pengadilan Iblis Mutlak. Puncak gunung yang indah dan indah. Lu Qingmei sedang duduk di depan jendela paviliun-paviliun, menopang dagunya dengan satu tangan batu giok, menatap Yunjuan Yunsu dengan malas di kejauhan. Cahaya langit yang lembut bersinar melalui jendela dan memercik pada sosoknya yang lembut dan bangga, memandikan seluruh tubuhnya dalam lingkaran cahaya seperti mimpi. Apalagi wajah yang cerah dan lembut itu seperti mahakarya para dewa yang paling sempurna, begitu indah hingga bisa membuat dunia sedih, dan membuat semua makhluk hidup jatuh cinta padanya. Ketika Raja Iblis Juetian masuk ke paviliun ini, dia melihat pemandangan seperti itu, dan tidak bisa menahan perasaan panas di dalam. Sebagai eksistensi di alam abadi di puncak 9 penyempurnaan, iblis tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dia telah melihat keindahan dan dewi tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya. Tapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lu Qingmei di depannya. Kecantikannya tidak hanya pada penampilan, tetapi juga pada pesona dan temperamen gerak tubuhnya, serta keagungannya seperti permaisuri 9 hari. Di alam para dewa, dia adalah generasi Raja Iblis, terkenal di seluruh dunia, memukau dunia. Di mata para dewa di dunia, dia adalah ratu dari Ratu Iblis, yang mendominasi genit. Siapa yang tidak bisa tergerak dan terpesona olehnya? Bagi siapapun, jika mereka dapat menaklukkan Raja Iblis yang tiada taranya, rasa seperti itu tidak dapat ditukar dengan kekuatan atau benda asing apapun. Kasihan. Raja Iblis Juetian menghela nafas diam-diam, menekan panas di hatinya. Semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin dia dalam keributan. Raja Iblis Juetian tahu lebih baik betapa sengit dan menakutkan wanita di depannya yang seharusnya menjadi pasangan taunya. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Qingmei masih duduk di jendela, melihat ke kejauhan, tanpa menoleh untuk melihat Raja Iblis Juetian yang baru saja masuk.
Baru-baru ini, mengapa kamu tidak melihat anak angkat yang kamu adopsi? Raja Iblis Juetian berjalan mendekat sambil tersenyum dan duduk di satu sisi, dia berbicara tentang Lu Zhanxuan. Itu adalah Yi Chen, yang telah lama diganti namanya oleh Lu Qingmei. Aku menyuruhnya pergi. Lu Qingmei berkata dengan linglung, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah dilindungi olehku. Mulai sekarang dia harus menempuh jalannya sendiri. Raja Iblis Juetian mengeluarkan suara oh, tapi dia tidak curiga. Nyatanya, dia hanya menyapa Lu Zhanxuan, dan dia tidak menganggap serius Lu Qingmei, putra angkatnya. Kamu datang ke sini, kamu mungkin tidak datang ke sini untuk anak angkatku, kan? Lu Qingmei menarik pandangannya, duduk tegak, dan untuk sesaat, kemalasan di tubuhnya menghilang, digantikan oleh rasa keagungan dari lubuk hatinya. Tentu saja tidak. Raja Iblis Juetian tersenyum, aku di sini untuk memata-matai seseorang bersamamu. Siapa? Seorang pemuda bernama Xiao Jian di Qingwu Senting. Saat dia mengatakan itu, mata Raja Iblis Juetian tertuju pada Lu Qingmei, seolah ingin melihat bagaimana pihak lain akan bereaksi. Xiao Jian. Mata berbintang Lu Qingmei berkedip sejenak, dan dia pura-pura tidak menganggapnya serius. Beberapa waktu lalu, ketika saya menjadi tamu di pengadilan Dewa Qingwu, saya memang melihat Xiao Jian itu, tapi itu hanya karakter kecil. Anda bertanya dia apa yang harus dilakukan. Apa? Dia bukan karakter kecil. Ekspresi di mata Raja Iblis Juetian sulit dipahami, jika tidak, mengapa Anda membiarkan saya berinisiatif untuk bertanya? Lu Qingmei mengerutkan alis hitamnya yang seperti bulan sabit, dan berkata di depanku, jangan sembunyikan rahasiamu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Raja Iblis Juetian berdiri sambil tersenyum, melangkah ke arah Lu Qingmei, menatap wajah gioknya yang menawan dan murni, dan berkata dengan suara rendah. Nyonya, Buddha Lentera baru saja mengirimi saya pesan, mengatakan bahwa diduga Xiao Jian mungkin memiliki identitas lain, biar saya periksa. Matanya sedalam jurang, dan dia menatap Lu Qingmei yang begitu dekat, seolah dia ingin melihat dengan jelas perubahan sekecil apapun pada ekspresinya dan apa yang ada di hatinya. Sayangnya, Lu Qingmei hanya menunjukkan ekspresi jijik dan penolakan, dan berkata jika kamu melihatku seperti itu lagi, percaya atau tidak, aku mencungkil matamu. Kalimat dingin dan tenang itu membuat mata Juetian Mozu sedikit memadat. Dia paling tahu bahwa, Nyonya adalah orang yang kejam yang berani melakukan apa yang dia katakan. Tuan Juetian berdiri tegak, mundur ke kursi semula dengan bijak, tertawa dan berkata, Nyonya, jangan marah, Anda tidak penasaran, lalu siapa identitas lain Xiao Jian? Lu Qingmei mencibir jika kamu terus bermain trik, kamu bisa keluar sekarang. Pandangan cemberut yang tak terlihat muncul di alis Raja Iblis Juetian. Tetapi pada akhirnya, dia masih menahan diri, dan berkata sambil tersenyum Buddha lampu pembakaran curiga bahwa Xiao Jian dicurigai sebagai Su Yi yang menyamar. Lu Qingmei membeku, wajahnya yang cantik berubah sedikit. Meskipun dia terbiasa dengan angin kencang dan ombak, dia tidak menyangka bahwa Buddha Diendeng tua itu berada jauh di benua Dewa Fangmu, dan dia bahkan menebak hal ini. Ini luar biasa. Pada saat yang sama, Raja Iblis Juetian menyipitkan matanya dan menatap ekspresi Lu Qingmei, dan tiba-tiba berkata, Bu, bagaimana perasaan saya, Anda sudah tahu tentang ini. Suasana di paviliun diam-diam menjadi membosankan. Embusan angin gunung mengalir ke istana melalui jendela Suan, menambah rasa dingin dan dingin. Lu Qingmei mengangkat kepalanya, bertemu dengan tatapan Raja Iblis Juetian tanpa ragu, dan berkata, mengapa kamu melihatnya? Raja Iblis Juetian tersenyum, dan berkata dengan tenang, di tahun-tahun yang lalu, Nyonya selalu hidup dengan cara yang sederhana dan jarang memperhatikan urusan sekte, tetapi hanya beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba membawa murid-murid dari sekte ke King Mai God Court telah berjalan berkeliling. Tampaknya tujuannya adalah untuk membiarkan para murid dari dua garis keturunan Dao mendiskusikan Dao, tetapi untuk masalah sepele seperti itu, mengapa Anda membutuhkan Nyonya untuk pergi sendiri? Tanpa menunggu Lu Qingmei untuk berbicara, Raja Iblis Juetian melanjutkan dan saya menanyakan tentang berita tersebut. Dikatakan bahwa pada jamuan makan di Qingwu Senting, Anda sepertinya memberi perhatian khusus pada Xiao Jian.
Siapapun yang melihatnya akan merasa sangat tidak normal. Sebelumnya, aku sedikit bingung, tapi aku tidak mengingatnya. Lagi pula, ada begitu banyak hal yang tidak masuk akal di dunia ini. Tapi sekarang, aku tiba-tiba menyadari bahwa jika Xiao Jian dari King Wu Divine Court adalah peniruan identitas Su Yi, maka itu bukan kebetulan. Berbicara tentang ini, mata Raja Iblis Juetian tiba-tiba menjadi dingin. Nyonya, maka kehidupan Su Yi sebelumnya adalah Yi Daoxuan, jadi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang hubungan antara Anda dan dia, bukan? Lu Qingmei tiba-tiba tersenyum, dan berkata, belum lagi apakah Xiao Jian ini adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan, tapi jika aku sudah menyadarinya, apakah menurutmu aku akan membiarkannya pergi? Raja Iblis Mutlak mengerutkan kening. Dahulu kala, Lu Qingmei, yang menjadi pasangan Tao dengan Yi Daoxuan, tiba-tiba memalingkan wajahnya dan membunuh Yi Daoxuan yang tak berdaya. Pada saat itu, meskipun Yi Daoxuan pada akhirnya tidak dapat dibunuh, hal itu juga menyebabkan Yi Daoxuan terluka parah dan sekarat, menderita luka Dao serius yang tidak dapat diperbaiki. Karena itu, Yi Daoxuan dikepung dan dibunuh pada akhirnya ketika dia melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa Lu Qingmei banyak berkontribusi pada kematian Yi Daoxuan tahun itu. Pada saat ini, jelas tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Lu Qingmei mengenali Xiao Jian sebagai Su Yi yang menyamar. Juetian, apakah kamu tahu mengapa aku memilih untuk menjadi partner Tao denganmu? Sebuah cibiran muncul di mata Lu Qingmei yang menawan, karena dibandingkan dengan orang tua lain di kam yang sama, kamu yang paling bodoh. Wajah Raja Iblis Juetian menjadi gelap, alisnya penuh dengan amarah yang cemberut. Lu Qingmei tersenyum cerah dan menawan, dengan segala macam pesona, tetapi matanya penuh dengan penghinaan. Bahkan jika kamu selalu ingin memilikiku di dalam hatimu, kamu masih memiliki hati dan tidak punya nyali, kamu penakut, dan kamu melihat ke depan dan ke belakang. Lu Qingmei mencibir, itulah mengapa saya bersedia menjadi mitra nominal Tao dengan Anda. Pria seperti Anda tidak menimbulkan ancaman apapun di mata saya, jadi bagaimana Anda bisa menyakiti saya? Pipi Raja Iblis Juetian memerah, dan urat-urat di dahinya pecah, jelas sangat marah. Di alam para dewa, dia adalah master dewa dari puncak 9 penyempurnaan tingkat antik, dan raksasa dari era yang sama dengan Buddha Lentera, Dewa Master Yunhe, dan lainnya. Seperti mitos. Tapi di mata Lu Qingmei, dia diejek sebagai orang yang tidak berguna, bodoh, dan tidak berharga. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Di sisi lain, Lu Qingmei duduk di sana dengan santai, tubuhnya seindah salju, dan dia berseri-seri, dan wajah gioknya yang cantik dan menawan penuh dengan ketidakpedulian dan ketenangan. Ini seperti permaisuri 9 surga yang melihat ke bawah pada badut yang melompat panik. Raja Iblis Juetian memiliki dada yang naik turun dan mata yang tajam, seolah-olah dia akan melangkah maju untuk mencabik-cabik Lu Qingmei kapan saja. Tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Itu juga memenuhi apa yang dikatakan Lu Qingmei sebelumnya, saat menghadapi Lu Qingmei, Absolute Demon Lord tidak berani bertindak gegabah. Lu Qingmei tidak memprovokasi Raja Iblis Juetian lagi, dan berkata dengan tenang, katakan padaku, apa yang coba dilakukan orang tua Randeng ketika dia mengirimimu surat. Raja Iblis Juetian menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata, dia ingin memintaku untuk memeriksa detail Xiao Jian itu, untuk melihat apakah pihak lain benar-benar bidat Su Yi. Lu Qingmei mencibir, keledai botak tua ini jelas bermaksud membawa masalah ke timur dan membunuh orang dengan pisau. Mata Raja Iblis Juetian menyipit bagaimana Anda mengatakan itu. Jika Xiao Jian itu benar-benar Su Yi, apa perbedaan antara mencari tahu detail pihak lain dan mengirimnya ke kematian? Mata Lu Qingmei bermain-main, atau, dengan sarana iblis tua Juetian Anda, apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan Su Yi? Absolute Demon Lord tampak ragu untuk beberapa saat. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran Gunung Mingkong, bergandengan tangan dengan dewa-dewa Yunhe, dewa-dewa Tianhuang dan yang lainnya untuk menghadapi Su Yi. Belum lagi pembantu yang ditemukan Su Yi, hanya dalam duel dengan Su Yi, sarung tua di tangan Su Yi memblokir semua serangan orang tua itu.
Dan Raja Iblis Juetian sangat yakin bahwa bidat seperti Su Yi ditakdirkan untuk memiliki lebih dari 1 atau 2 kartu di tangannya. Dahulu kala, kami bertarung dengan Yi Daoxuan dan Li Fuyu selama bertahun-tahun. Meskipun kami akhirnya saling mengalahkan, tidakkah kamu tahu berapa banyak orang yang terbunuh atau terluka di pihak kami? Lu Qingmei menghela nafas pelan, belum lagi, jika lelaki tua Randeng yakin bahwa Xiao Jian adalah Su Yi, mengapa dia tidak melakukannya sendiri, dan memintamu untuk menyelidiki masalah ini? Bukankah dia ingin membunuh Su Yi dan ambil mayatnya? Ambil buah dao untuk dirimu sendiri. Absolute Demon Lord terdiam, ekspresinya menjadi gelap. Sebaliknya, jika Xiao Jian itu bukan Su Yi, apa gunanya kau menyelidikinya? Lu Qingmei berkata, selama pertempuran di Kuil Yunji, keledai botak itu terus terang menceritakan kisah persekongkolan mereka melawan leluhur iblis Lohu, dan di balik ini pasti ada dorongan dari lelaki tua Randeng. Karena orang tua Randeng bisa menggunakan leluhur iblis Lohu, kenapa dia tidak bisa menggunakanmu? Lagi pula, Lu Qingmei berkata dengan kasihan di matanya sederhananya, jika kamu benar-benar melakukan apa yang dikatakan orang tua Randeng, kamu akan benar-benar bodoh dan tidak sadar. Raja Iblis Juetian tidak bisa menahan cemberut, dan mendengus dingin. Aku tidak sepertimu, aku penuh dengan kelicikan dan kelicikan. Lu Qingmei tersenyum sedikit, dan berkata saya sudah selesai berbicara, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya adalah urusan Anda sendiri, dan saya tidak akan terlibat. Raja Iblis Juetian merenung sejenak, lalu tiba-tiba berkata saya punya solusi, debitur memiliki debitur, karena Xiao Jian ada di pengadilan Dewa Qingwu, Hua Hongzhen pasti orang yang paling khawatir tentang kecelakaan. Lu Qingmei tercengang, dan berkata bukankah lelaki tua ini sudah lama pergi? Apalagi kita, bahkan lelaki tua di Qingwu Senting itu jarang tahu kemana dia pergi. Merasakan kebingungan Lu Qingmei, Raja Iblis Juetian tidak bisa menahan tawa, seolah menyelamatkan muka, dan berkata meskipun aku tidak tahu kemana Hua Hongzhen pergi, aku masih bisa menghubunginya. Oh, Lu Qingmei terkejut, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Hahaha. Raja Iblis Juetian tertawa keras, aku sedang berpikir, jika Hua Hong benar-benar tahu bahwa Xiao Jian dicurigai sebagai Su Yi yang berpura-pura, dan telah menyelinap ke pengadilan Dewa Qingwu mereka, betapa paniknya dia. Lu Qingmei. Ada masalah di sarang lamaku, bisakah dia, Hua Hong, tidak terburu-buru? Raja Iblis Juetian berkata dengan percaya diri, apakah orang tua Randeng menggunakanku atau tidak, aku hanya akan memainkan tipuan kali ini dan membiarkan Hua Hongzhen menangani masalah ini sendiri. Lu Qingmei terdiam sesaat, lalu berkata aku tidak pernah mengira orang bodoh sepertimu akan belajar cara membunuh dengan pisau. Senyum Raja Iblis Juetian goyah, dan kemudian dia berkata dengan dingin nyonya, jika ternyata Xiao Jian adalah Su Yi, Anda harus siap memberi saya penjelasan. Setelah semua, dia berjalan pergi. Hanya Lu Qingmei yang tersisa duduk di sana sendirian, matanya yang menawan berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pengadilan Ilahi Qingwu. Keturunan Gua Zixia berasap dan gelap, datang untuk menyembah gunung. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah merah mengendarai singa dan harimau dan mengendarai awan keberuntungan muncul di depan gerbang gunung pengadilan Ilahi Qingwu. Segera, Qingwu Senting bergetar naik turun. Gelap. Penjahat yang menentang surga yang tidak dikenal di masa lalu, tetapi sekarang muncul seperti komet. Dia berasal dari Gua Zixia, tempat yang tidak diketahui. Belum lama ini, satu orang menginjakkan kaki di kekuatan raksasa teratas, Tanah Iblis Hongchen, dan mengalahkan 19 dewa tinggi berturut-turut, dan bahkan mengalahkan master dari satu penyempurnaan. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Baru-baru ini, cerita tentang perbuatan Yan Suiming telah menyebar kemana-mana, dan kekuatan supernatural, 9 yin misterius fisik, dan, melewati ribuan air perang, miliknya telah menjadi topik hangat. Tapi sekarang, sosok legendaris yang terkenal di seluruh dunia ini datang ke pengadilan Dewa Qingwu untuk menyembah gunung, siapa yang tidak heran. Hal yang paling menyebalkan bagi Qingwu Senting adalah apa yang disebut pemujaan gunung sebenarnya pergi ke pintu untuk memperjuangkan jalan. Jika mereka menolak, mereka akan kehilangan muka,
dan mereka ditakdirkan untuk menjadikan King Wu Senting sebagai bahan tertawaan di dunia. Lagi pula, pihak lain menyembah gunung sendirian, tetapi tidak ada seorang pun di pengadilan Dewa King Wu yang berani bertarung, itu sangat memalukan. Tapi jika mereka setuju, siapa yang harus mereka kirim untuk berperang? Dunia manusia adalah pelajaran dari masa lalu melihat dewa-dewa tinggi di King Wu Senting, hampir tidak mungkin menemukan seseorang yang benar-benar dapat mengalahkan Yan Suiming. Kamu bisa mengirim Master Alkimia untuk bertarung. Tampak melihat melalui pikiran King Wu Senting, Yan Suiming menyatakan lagi, jika saya kalah, tidak peduli kondisi apa yang Anda ajukan, selama saya bisa bertemu dengan mereka, saya akan menyetujui semuanya. Tapi jika aku menang, kamu King Wu Senting hanya perlu mengeluarkan 10 keping Purple Gold Phoenix Jade. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di pengadilan King Wu sangat marah, merasa bahwa martabat mereka telah dihina dan diinjak-injak. Dan mengetahui bahwa Yan Suiming datang karena Purple Gold Phoenix Jade, orang-orang tua di King Wu Senting semakin mengertakkan gigi. Giok Phoenix Emas Ungu. Ini adalah harta unik dari pengadilan Dewa King Wu mereka, harta langka di jalan menuju keabadian, dan sepotong seukuran ibu jari hanya dapat dipadatkan dari pembuluh darah bumi setiap 10.000 tahun, itu adalah harta yang benar-benar tak ternilai harganya. Harta karun ini dapat digunakan untuk memurnikan senjata dan obat-obatan, dan memiliki manfaat yang tak terukur untuk budidaya alam abadi. Di pengadilan ilahi King Wu, bahkan para guru ilahi itu enggan menggunakan harta seperti itu dengan mudah. Tapi Yan Suiming harganya 10 yuan per mulut, siapa yang tidak bisa kesal? Tentu saja, jika kamu tidak ingin bertarung, kamu bisa mengaku kalah dan menyerahkan Purple Gold Phoenix Jade, dan aku akan segera pergi. Yan Suiming duduk di liger dan memblokir gerbang pengadilan ilahi King Wu. Itu hanya satu orang, tetapi dia memiliki potensi untuk sendirian. Ditantang oleh seseorang, bagaimana mungkin aku, King Wu Senting, takut untuk bertarung? Kalau begitu lawan dia. Pada akhirnya, kepala sekolah Liang Lingsu memberi perintah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.